Selamat siang pemirsa. Anggota Komisi 7 DPR RI fraksi Gerindra Dapil Kaltara, Haja Rahmawati Zainal SH, lantang dan tegas memperjuangkan emansipasi wanita agar kaum perempuan tidak dimarginalkan dan tidak dipandang hanya sebagai pelengkap hidup kaum laki-laki. Alasannya sebab kaum wanita kini sudah banyak menduduki jabatan strategis dan penting, baik di pemerintahan maupun di dunia usaha dan profesionalisme lainnya. Sehingga wanita kini harus berani memproklamirkan diri bahwa kehadirannya bisa setara dengan kaum laki-laki. Dengar sesuatu hal yang negatif, kenapa? Menyelesaikan sesuatu dengan perasaan, dengan hati, dan ketulusan. Harusnya kita harus hilangkan. Sekarang dunia perempuan terang benderang, tidak ada kegelapan lagi. Statement tegas itu disampaikan Rahmawati di hadapan berbagai organisasi kewanitaan Kaltara yang menghadiri seminar peringatan Hari Kartini 2025 di Gedung Serbaguna Gabungan Dinas-Dinas Provinsi Kalimantan Utara Kamis siang 12 Juni 2025. Pembangunan sumber daya manusia, nah seperti itu kita harus juga, kita mau jadi perempuan. Acara ini dihadiri sekitar 60 wanita dari berbagai latar belakang kehidupan dan organisasi se-Kalimantan Utara. Seminar diwarnai dialog dan paparan semangat emansipasi wanita oleh 3 narasumber, diantaranya oleh Rahmawati Zainal dan Kepala Kejati Kalimantan Utara Amik Mulandari SHMH. Kedua wanita hebat Kaltara ini masing-masing membagikan pengalaman perjuangan sehingga bisa menduduki jabatan negara setingkat DPR RI dan Kepala Kejaksaan Tinggi yang biasanya didominasi oleh kaum laki-laki. Secara bergantian baik Rahmawati maupun Amik Mulandari sama-sama membakar semangat dan motivasi para kaum ibu-ibu yang serius mendengarkan paparan dan inspirasi kedua wanita hebat Kalimantan Utara ini. Untuk istilahnya, misalnya jadi ketua RT, ada yang berkelahi rumah tangga warganya, cara untuk menenangkan, cara untuk mendamaikan, saya yakin perempuan itu lebih hebat daripada laki-laki. Paparan kedua wanita tangguh ini mendapat feedback tanggapan dari para audiens. Umumnya seluruh peserta menanyakan cara metode menghadapi tantangan dalam meniti karir. Maklum, di era saat ini tidak sedikit kaum perempuan yang justru terjerumus dalam kehidupan sesat akibat pengaruh media sosial. Olehnya para peserta meminta tips dan tanggapan dari kedua narasumber untuk menjelaskan solusinya. Menanggapi pertanyaan audiens, baik Rahmawati maupun Amik Mulandari sama-sama mengatakan sosok wanita harus tampil percaya diri, berani kepada kebenaran, jangan minder dan tunjukkan kemampuan bakat dan kreativitas yang dimiliki, agar orang lain terutama kaum laki-laki tidak memandang remeh dan kerdil terhadap keberadaan kaum wanita. Seminar kaum perempuan dalam rangka ulang tahun Kartini tahun 2025 ini mengambil tema Habis Gelap Terbitlah Terang, sebuah statement tegas RA Kartini yang hingga kini terus bercahaya dan sukses mengangkat harkat dan martabat wanita hingga setara dengan laki-laki. Mungkin demikian bisa saya sampaikan. Kita sudah melihat bahwa banyaknya perempuan yang sudah menjadi pemimpin, yang duduk di kursi DPR, Dewan, duduk di DPR RI, dan bahkan menteri pun, bahkan presiden, gubernur ada yang perempuan. Berarti seiring jalan, saya yakin ke depannya akan banyak tempat-tempat pos-pos yang akan diduduki oleh perempuan. Ya, saya harapkan untuk ke depannya jangan perempuan itu sebagai pelengkap aja. Karena selama ini walaupun kita masuk ke politik untuk kursi perempuan hanya 30%. Karena jangan sampai ada masyarakat atau partai-partai politik bahwa perempuan hanya sebagai pelengkap aja. Saya yakin berikan ruang bahwa perempuan juga mampu dan bisa, dan itu terbukti. Kami dari Gerindra ada 19 perempuan yang duduk di DPR. Ini kan tantangan perempuan itu adalah teknologi ya. Seperti Ya. kita tahu ada sosmed itu banyak perempuan terjerumus dalam hal-hal yang negatif karena narkoba dan sebagainya. Ya. Bagaimana menanggapi tantangan? Tantangannya itu adalah bagaimana kita yang sudah punya wawasan seperti yang duduk di berbagai parlemen, yang duduk sebagai pengacara, duduk sebagai jaksa, bahkan ada jenderal seorang perempuan, bagaimana memberikan edukasi, sering mengadakan seminar, memberikan edukasi tentang hukum, tentang seperti UMKM, cara mengangkat ekonomi keluarga mereka, karena kebanyakan mereka itu karena butahnya
butakan wawasan, butanya cara untuk mencapai sesuatu. Ada segala sesuatu yang instan, langsung mereka menerima. Seperti itu. Dan juga sosmed juga, karena banyak hal-hal seperti ini, sosmed hanya dijadikan sebagai ajang untuk pamer dan sebagainya. Saya harapkan nanti ke depannya, para wanita-wanita yang ada, khususnya Kalimantan Utara, jadikan sosmed itu untuk mencari uang. Karena ada sekarang mengatakan, dulu ya, mulutmu harimaumu, ya. Tapi sekarang mari kita bersama-sama, jarimu adalah hal yang bisa mendapatkan keuntungan, bisa mendatangkan, mencari cuan, bisa mengangkat ekonomi keluarga. Wanita kini tidak lagi dituntut berjuang dengan fisik dan senjata, tetapi berjuang menaklukkan teknologi dan modernisasi dengan keprofesionalan personal. Ibu Amin kok bisa nggak capek? Kok saya capek kan lagi perempuan? Dari Gedung Kaltara, M. Sakir, Kaltara TV. Mohon maaf Dinda. Kenapa Kaltara di hati Dinda ini lagi sebentar pensiun, tapi selalu ada di Kaltara. Karena di hatinya selalu ada Kaltara. Betul tidak? Jadi Kaltara itu selalu ada di hati kita, di setiap orang. Jangankan putra daerah, orang yang datang ke sini juga selalu mencintai Kaltara, selalu di hati dimanapun juga. Terima kasih.